wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hanifah Oktaviani. Di sini saya akan menganalisis uji regresi linear berganda mengenai pengaruh terhadap pendapatan penjualan minyak. Adapun nama-nama anggota kelompok yang terdiri dari Ayu Latifasari, Cinta Cantika, Hanifah Oktaviani, Seli Utami, dan Yeni Yulinar. Next, sebelumnya ada yang tahu apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Next, di sini ada analisis uji regresi linear berganda di mana permintaan minyak liter per hari dilambangkan dengan X1, harga minyak 1000 per liter dilambangkan dengan X2, dan pendapatan dilambangkan dengan Y. Yang pertama ada hari ke-1, X1-nya 15, X2-nya 225, dan Y-nya 30. Hari kedua, X1-nya 11, X2-nya 165, dan Y-nya 22. Hari ketiga, X1-nya 14, X2-nya 210, dan Y-nya 24. Hari keempat, X1-nya 10, X dan X2-nya 150, dan Y-nya 20. X2-nya 225, dan Y-nya 30. Dan hari-hari selanjutnya sampai hari ke-30. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Yulinar. Kenalkan, nama saya Yeni Yulinar. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari output SPSS. Yang pertama menggunakan metode enter, di mana menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Yang kedua, hasil output SPSS persamaan regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 titik tambah titik-titik tambah BNXN. Berdasarkan hasil output di samping, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut, di mana Y sama dengan 0,514 tambah 1,960 X1 dikurangi 0,001 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized koefisien. Di atas hasilnya adalah A sama dengan angka konstanta pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini karena koefisien konstanta sebesar 0,415 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa pendapatan variabel Y akan bernilai 0,415 apabila permintaan minyak variabel X1 dan harga minyak variabel X2 bernilai konstanta atau 0. B. Angka koefisien regresi pendapatan pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 1960. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel fungsi manajemen dengan asumsi variabel lain tetap, maka pendapatan akan menaikkan sebesar 1960. Dalam penelitian ini, variabel harga minyak memiliki koefisien regresi sebesar negatif 0,001. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga minyak dengan asumsi variabel lain tetap, maka pendapatan akan menaikkan sebesar negatif 0,001. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Cantika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Yeni Yulinar. Kita langsung aja ke materinya ya. Yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu
Yang A. Pengaruh hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y. Di mana HO tidak ada pengaruh permintaan minyak terhadap pendapatan dan HA ada pengaruh harga minyak terhadap pendapatan. Pengujian parsial X2 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh harga minyak terhadap pendapatan dan HA ada pengaruh harga minyak terhadap pendapatan. Selanjutnya, membandingkan nilai SIG dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh jika nilai signifikansi SIG lebih kecil daripada alfa 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi SIG lebih besar daripada alfa 0,05. Hasil dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan signifikansi pada 0,05. Ini berarti sangat berpengaruh terhadap permintaan minyak di warung tersebut. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Hasil dan kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25, diperoleh nilai hitung terhadap permintaan minyak adalah 2,230 dan harganya 0,950. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally Utami. Baik, perkenalkan nama saya Sally Utami. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cinta Cantika, yaitu B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh permintaan minyak dan harga minyak terhadap pendapatan. HA ada pengaruh permintaan minyak dan harga minyak terhadap pendapatan. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikasi berpengaruh jika nilai signifikasinya lebih kecil dari alfa 0,05, tidak berpengaruh jika nilai signifikasinya lebih besar dari alfa 0,05. Membandingkan nilai signifikasinya dengan alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil dari nilai perhitungan menggunakan perhitungan SPSS 25 diperoleh nilai signifikasi 0,000 dan signifikasi pada 0,5 sangat berpengaruh terhadap permintaan minyak dan harga minyak terhadap pendapatan yang ada di warung tersebut. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25 diperoleh nilai perhitungan terhadap permintaan minyak adalah sebesar 668.662. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi 0,990 menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Apabila permintaan minyak banyak, maka pendapatan akan meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,990 termasuk kepada nilai korelasi yang positif, yang kuat, dan nilai ini juga menunjukkan eratnya hubungan variabel permintaan minyak dan harga minyak. Demikian teori ini dapat dibenarkan. Analisis koefisien determinasi memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minyak dan harga secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan, dapat dilihat pada nilai R2, R2 yang terdapat pada tabel model Sumari. Hasil dan kesimpulannya, dari hasil output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,980, artinya kontribusi permintaan minyak, variabel X1, dan harga minyak, variabel X2, terhadap pendapatan, variabel Y,
sebesar 98%, sedangkan sisanya 2%. Pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.